Halo sahabat entrepreneur, selamat pagi. Bagaimana kondisi hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, rizki, dan anak soleh-soleha bagi kita, saya dan sahabat entrepreneur semua. Amin. Kali ini kita akan bahas tentang jenis bisnis di bidang peternakan atau livestock business. Ada banyak peluang usaha yang bisa dicoba untuk menambah penghasilan maupun menjadi mata pencaharian. Dari banyaknya ide usaha yang ada, usaha peternakan adalah salah satu jenis usaha dengan keuntungan dan pangsa pasar yang besar. Pasalnya, konsumsi akan telur, daging, dan susu menjadi bagian dari kebutuhan harian manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan akan nutrisi, vitamin, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah sahabat entrepreneur tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait usaha peternakan? Mari kita kupas satu persatu terkait ide usaha yang satu ini. Sebelum kita bahas tentang apa itu bisnis peternakan, perlu kita ketahui manfaat hewan ternak. Keberadaan hewan ternak membawa banyak manfaat, khususnya bagi para peternak yang dengan sengaja merawat dan membudidayakannya. Sebab manakala hewan ternak tersebut dijual akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Manfaatnya yang lain dari hewan ternak yaitu: 1. Sumber pemenuhan gizi. Hewan ternak sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan gizi harian, misalnya telur, daging, dan susu. Ketiga, jenis hasil ternak tersebut kaya akan vitamin dan protein yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Jauh sebelum teknologi memberikan segudang manfaat, hewan ternak sudah sejak dulu banyak membantu aktivitas manusia, khususnya dalam pertanian dan transportasi. Hewan ternak kerap kali dimanfaatkan sebagai alat pembajak sawah atau mengangkut hasil panen. Praktik ini juga masih berlangsung sampai saat ini di daerah tertentu yang masih bercocok tanam dengan cara tradisional. Selanjutnya, manfaat hewan ternak lainnya adalah bisa dijadikan sebagai pupuk. Hewan ternak tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia, namun kotoran hewan yang membawa manfaat baik bagi banyak vegetasi karena zat-zat yang terkandung di dalamnya bisa menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanaman. Yang keempat adalah salah satu sumber penghasilan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, hewan ternak memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, dari adanya penjelasan tersebut tentunya sudah cukup jelas bila mana usaha peternakan dapat dijadikan salah satu sumber penghasilan dengan prospek yang menjanjikan. Pengertian usaha peternakan. Usaha peternakan adalah salah satu jenis usaha yang banyak ditekuni di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan adanya aturan usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Dalam peraturan tersebut ikut dijelaskan tentang beberapa istilah penting dalam usaha peternakan yang sebaiknya sahabat entrepreneur ketahui. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Ternak. Ternak adalah hewan yang segala sesuatunya diatur oleh manusia, mulai dari tempat tinggal, perkembangbiakan, sampai dengan manfaatnya. Ternak dengan segala sengaja dipelihara atau dibudidayakan demi keberlangsungan hidup manusia. 2 adalah peternak. Peternak adalah orang, kelompok, ataupun lembaga yang memiliki tanggung jawab mengurus hewan ternak. Selain itu, peternak juga diartikan sebagai orang yang memperoleh mata pencaharian sebagian ataupun sepenuhnya bersumber dari kegiatan ternak. Yang ketiga adalah peternakan atau usaha peternakan. Usaha peternakan adalah usaha atau pembudidayaan hewan ternak yang dilengkapi dengan fasilitas dan perawatan bagi setiap hewan ternak yang ada di dalamnya. 4. Perusahaan peternakan. Perusahaan peternakan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi dengan maksud dan tujuan untuk merawat serta membudidayakan hewan yang nantinya akan diambil manfaatnya. Perusahaan ini diatur dan diawasi oleh peternak serta memiliki izin resmi dari pihak berwenang.
Yang kelima adalah peternakan murni. Peternakan murni adalah sebuah cara yang dilakukan peternak untuk mengembangbiakkan hewan ternaknya dengan cara mengawinkan hewan ternak satu dengan hewan ternak yang masih dalam satu jenis atau rumpun yang sama. 6. Kelas ternak. Kelas ternak adalah sekelompok bangsa ternak yang dikembangkan biakan dari suatu wilayah tertentu, misalnya satu jenis sapi yang berasal dari daerah di Jawa Timur. 7. Bangsa ternak atau breed. Bangsa ternak yaitu kelompok ternak yang memiliki persamaan dari segi morfologis, bentuk anatomi, sifat fisiologisnya, dan persamaan yang ada ini dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Jenis-jenis usaha peternakan. Usaha peternakan terbagi dalam beberapa jenis. Setidaknya ada 3 jenis usaha peternakan yang ada di Indonesia. Apa saja ketiga jenis usaha tersebut? Yaitu 1. Peternakan unggas. Jenis usaha peternakan yang pertama yaitu ternak unggas. Usaha yang satu ini berfokus pada merawat serta memelihara hewan sebangsa burung atau yang memiliki sayap, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Jenis peternakan ini biasanya berskala besar dengan profit yang sama banyaknya. Adapun jenis unggas yang umumnya diternak yaitu ayam, bebek, burung puyuh, angsa, entok, itik. Selanjutnya adalah peternakan kecil. Usaha peternakan kecil adalah jenis usaha yang merawat dan memelihara hewan ternak berukuran kecil sampai dengan ukuran sedang, misalnya kelinci, domba, babi, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut sengaja dipelihara untuk dimanfaatkan daging, susu, dan bagian lainnya, sama halnya dengan hewan ternak di peternakan besar. 3 adalah peternakan besar. Usaha peternakan yang terakhir yaitu peternakan besar. Peternakan jenis ini merawat dan memelihara hewan berukuran besar seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Selain susu, daging, serta kulitnya, kotoran dari hewan ternak besar ini dapat jadi dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Peluang usaha peternakan. Bagi sahabat entrepreneur yang tertarik untuk memulai usaha peternakan, berikut ini daftar hewan ternak yang paling banyak ditekuni khususnya oleh masyarakat Indonesia. Yaitu pertama, ikan lele. Ternak atau budidaya ikan lele adalah salah satu usaha yang paling banyak dicari, sebab usaha yang satu ini mampu menghasilkan banyak keuntungan dengan modal minim. Ikan lele juga banyak dijadikan olahan makanan yang lezat dan kaya akan gizi, sebagaimana dilansir dari FDA Amerika Food and Drug Administration. Untuk setiap 100 gram ikan lele setidaknya mengandung 105 kalori, 2,9 gram lemak, 18 gram protein, vitamin B12, kalium, dan kandungan gizi lainnya. Yang kedua adalah ayam potong dan ayam petelur. Telur dan daging ayam adalah 2 komoditi yang paling banyak dikonsumsi setiap harinya. Sejalan dengan fakta ini, usaha peternakan ayam petelur dan ayam potong bisa menjadi prospek usaha yang sangat menjanjikan. Sebelum terjun ke usaha ini, pastikan sahabat entrepreneur memilih distributor terpercaya dan membekali diri sendiri dengan pengetahuan yang mumpuni agar hasil yang sahabat entrepreneur dapatkan bisa lebih maksimal. Di samping itu, perhatikan juga besaran modal yang akan sahabat entrepreneur gunakan, sebab kedua jenis usaha tersebut termasuk di dalam kategori usaha yang membutuhkan modal atau tidak sedikit. Yang ketiga adalah bebek. Selain ternak ayam, petelur, dan ayam pedaging, usaha ternak bebek juga banyak digandrungi para pengusaha. Ini sesuai dengan minat masyarakat terhadap konsumsi daging dan telur bebek yang stabil dari waktu ke waktu. Di samping itu, perawatan bebek juga tidaklah sulit selama sahabat entrepreneur telaten dan memberikan perawatan yang intensif, sehingga saat panen tiba hasil yang diperoleh pun akan maksimal dan bebek yang ada berkualitas super. Yang keempat adalah ikan lele, ikan nila. Konsumsi kebutuhan ikan di Indonesia cukup banyak. Jenis ikan lainnya yang memiliki banyak penikmat selain ikan lele adalah ikan nila. Ikan jenis ini mampu berkembang biak di medium apa saja dan dipanen dengan waktu yang cukup singkat. Modal yang dibutuhkan untuk budidaya ikan nila juga terbilang minim.
dan perawatannya tidak rumit. Yang kelima adalah kambing. Seperti halnya daging ayam, peminat akan daging kambing sama besarnya terutama di hari besar seperti Idul Adha atau acara kurban. Tidak hanya itu saja, daging kambing juga banyak dijadikan santapan andalan mulai dari sate, gulai, dan lain sebagainya. Untuk memulai bisnis ini, sahabat entrepreneur bisa memulainya dengan modal kecil, tergantung dari modal bisnis yang sahabat entrepreneur pilih. Perawatan kambing juga terbilang sangat mudah. Yang keenam adalah sapi. Usaha peternakan sapi adalah salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Pasalnya sapi adalah hewan ternak yang bisa dibilang banyak manfaatnya, mulai dari daging, susu, tulang, sampai dengan kulit sapi yang bisa dimanfaatkan untuk olahan makanan maupun kerajinan. Permintaan sapi juga cenderung melonjak berkali-kali lipat pada saat perayaan besar seperti bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Meskipun keuntungan usaha ini cukup besar, namun dalam prakteknya usaha ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal yang dibutuhkan nantinya akan dialokasikan untuk membeli sapi dan merawatnya sampai dengan umur yang cukup untuk dijual. Selain beberapa peluang usaha peternakan tadi, sahabat entrepreneur juga dapat mencoba usaha lainnya yang berkaitan dengan budidaya seperti budidaya ikan cupang dan ikan hias. Keduanya sama-sama memiliki prospek yang bagus dari tahun ke tahun. Selanjutnya ini adalah tips sukses untuk usaha peternakan. Agar memudahkan sahabat entrepreneur dalam menjalani usaha, tips bermanfaat berikut ini bisa sahabat entrepreneur jadikan acuan untuk memulai usaha peternakan yang sukses. Pertama, lakukan analisa pasar. Lakukan analisa pasar terkait hasil ternak yang saat ini paling laku terjual atau memiliki pangsa pasar yang stabil dari waktu ke waktu. Melalui analisa pasar ini, sahabat entrepreneur juga bisa mengetahui bagaimana persaingan antar usaha, mitra ternak, sampai dengan mengatur strategi pemasaran. Yang kedua adalah tentukan jenis ternak. Setelah sahabat entrepreneur melakukan analisa pasar untuk usaha peternakan, sahabat entrepreneur, langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis ternak apa yang akan sahabat entrepreneur pilih. Menentukan jenis ternak akan berdampak pada besaran modal yang sahabat entrepreneur butuhkan serta pemilihan lokasi dan perawatan yang sesuai. Apabila memungkinkan, pilihlah ternak yang memiliki penjualan harga terjual tidak terlalu tinggi dengan permintaan pasar yang stabil, misalnya ayam pedaging atau sapi. Yang ketiga adalah pilih lokasi peternakan yang sesuai. Lokasi peternakan harus disesuaikan dengan hewan ternak yang sahabat entrepreneur pilih. Pasalnya tidak semua hewan ternak dapat diperlakukan sama. Beberapa jenis hewan tertentu tidak bisa ditempatkan di dekat perumahan warga, misalnya ayam petelur. Selain bau kotorannya yang cukup menusuk indera penciuman, hewan ternak yang satu ini akan mudah stres dan berujung pada gagal panen bila mana ditempatkan yang cukup bising. Yang keempat adalah gunakan pakan berkualitas. Dalam usaha peternakan, hewan ternak yang berkualitas diperoleh dari pakan dan perawatan yang tercukupi dengan baik. Pemilihan pakan ini akan sangat mempengaruhi kualitas panen yang akan sahabat entrepreneur peroleh. Yang kelima adalah memaksimalkan promosi secara offline dan online. Menjual hasil ternak yang sahabat entrepreneur miliki bisa dilakukan secara offline atau konvensional dan juga secara online. Jika dilakukan secara konvensional, sahabat entrepreneur bisa menjualnya di pasar hewan, pasar tradisional, ataupun bermitra dengan toko-toko besar, rumah makan, pengrajin kulit hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan promosi secara online bisa dilakukan dengan menawarkannya di sosial media ataupun komunitas, baik yang berdomisili di daerah sahabat entrepreneur maupun di luar kota. Sahabat entrepreneur juga bisa menjual hasil usaha peternakannya seperti telur ataupun daging di e-commerce atau marketplace.
Ini akan membantu usaha sahabat entrepreneur lebih cepat berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Demikian tadi sekelumit tentang jenis bisnis bidang peternakan atau livestock business. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng agar tidak tertinggal dengan video-video yang akan saya berikan. Lalu tekan tombol like. Demikian, terima kasih.